Study Bell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat SMP Negeri 1 Baradatu. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang Bab 1, Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yang dikenal dengan Dokuritsu Zanbi Kosakai. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dengan Wakil Ketua 1 Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Wakil Ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. Pada awalnya, BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota dari Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia Merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan bahasan tentang dasar negara. Sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila yang beralamatkan di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo Diningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia Merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab pernyataan dari Ketua BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara, ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara. Yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengusulkan secara lisan 5 dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua, Mr. Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Rumusan dasar negaranya adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negaranya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota
BPUPKI di kantor besar Jawa Hobokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amr Amis, Mr. Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil ini yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Muqaddimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Dan oleh Sukirman Wirosanjoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Muqaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.